Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Sajida dari kelas 11 PPLG 4, nomor absen 17. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai image classification PTS MP1 semester genap ini. Jadi pertama, dataset yang saya gunakan yaitu dataset rapid versus cat. Langsung masuk saja ke penjelasan kodenya. Oh iya, sebelum itu jumlah dataset per kelasnya atau tiap cat atau rapid yaitu 50. Jadi gambar cat 50 dan gambar rapid ada 50. Oke, yang pertama di sini adalah kode untuk menyambungkan ke Google Drive. Kemudian di sini untuk mengatur directory base directory atau directory utama yang digunakan dalam Google Drive, yaitu folder PTSMP1 yang telah saya buat ini. Lalu di sini adalah kode untuk memunculkan apa saja isi yang terdapat di folder PTSMP1, yaitu ada bahan, latih, dan juga validasi. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengatur directory bahan, training, dan juga validation, yaitu di sini join bahan directory, join ke dalam base directory, yaitu folder yang ini. Jadi yang bahan directory ini nyambung ke folder bahan di PTSMP1 tersebut. Kemudian di sini adalah untuk mengatur directory dari tiap-tiap class, yaitu cat directory join ke folder bahan, dan di dalam folder bahan terdapat folder cat dan menyambung ke folder cat. Nah, untuk yang rapid directory sama, tetapi hanya berbeda folder saja. Kemudian di sini untuk memunculkan jumlah gambar yang terdapat pada folder bahan dari cat dan juga rapid, yaitu 50 dan 50. Ya, ini kemudian sama dengan mengatur directory, tetapi ini untuk training cat dan juga training rapid. Kemudian bawahnya terdapat validation cat dan juga validation rapid. Kemudian di sini adalah kode untuk membagi foto yang terdapat dalam folder bahan ke folder training dan juga validasi. Nah, jadi di sini total saya mengimpor dulu dan juga menggunakan source train, kemudian validation, dan juga train ratio. Jadi total size-nya yaitu diambil dari list directory atau keseluruhan directory. Kemudian train size-nya itu yaitu integer, train ratio dikali total size-nya. Sedangkan train ratio ini 90% atau 0,9 dari jumlah fotonya. Jadi karena kita di tiap folder menggunakan atau tiap class ada 50 foto, jadi 90% dari 50 tersebut masuk ke dalam folder training dan juga sisanya masuk ke folder validasi. Ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk mengecek jumlah data atau gambar terdapat pada keseluruhan, kemudian pada training dan juga pada folder validasi. Jadi pada keseluruhan terdapat 50, pada training terdapat 45, dan juga pada validasi terdapat 5. Oke, kemudian kita masuk ke sini, yaitu kita mengimport TensorFlow, kemudian TensorFlow Keras Optimizer, dan juga Pre-Processing Image. Di sini untuk training data gain-nya kita rescale jadi 1255, kemudian rotasi range-nya atau ya untuk ininya 30 derajat atau 30, dan juga ini digunakan untuk agar apabila fotonya miring atau terbalik begitu tetap terdeteksi kelasnya seperti itu. Kemudian ini fill mode-nya yang paling dekat atau nearest.
Dan untuk validationnya itu sama seperti trainingnya. Nah, di sini untuk target, ini target. Ya, ini terdapat kesalahan yang seharusnya kelas mode-nya menggunakan binary dikarenakan hanya terdapat 2 kelas, tapi di sini saya menggunakan kategorikal. Nah, target size-nya 150 dan 150, batch size-nya 10. Jadi batch size itu adalah kayak seperti untuk mengatur ini jadi. Lalu di sini ada membuat class my callback, yaitu digunakan agar apabila akurasi training telah mencapai 95% atau lebih, maka training tersebut akan berhenti dan muncul tulisan akurasi mencapai 95%. Di sini masuk ke CNN-nya. Oke, jadi model sama dengan daftar model sekuensial. Sekuensial ini digunakan untuk menggrup atau menyatukan beberapa layer yang ada di bawah ini untuk menyatukan untuk ke model seperti itu. Kemudian konvolusional ini digunakan untuk memproses inputan data yang nanti akan diekstrak ke matriks. Kemudian di ini ada max pooling, yaitu max pooling untuk menghasilkan inputan yang tadi sudah diinput pada konvolusional. Kemudian terdapat ReLU, di mana ReLU itu menyimpan informasi yang penting atau unik dan tidak dimiliki. Misal kelinci memiliki informasi yang unik dengan telinga yang panjang atau kaki yang panjang gitu. Kemudian di sini ada flatten, yaitu untuk meratakan data, misal untuk agar datanya ini nanti akan satu banjar seperti itu. Kemudian di sini ada layer dense, yaitu sebagai hidden layer dengan besar 200 dan juga 500, dan juga activation untuk masing-masing dense-nya yaitu ReLU. Kemudian adalah layer dense yang terakhir, yaitu sebagai output menggunakan aktivasi sigmoid dengan banyak outputnya yaitu 2 atau banyak outputnya 2 yaitu 0 dan 1. Oke, masuk ke model summary-nya. Di sini total parameter yang digunakan ada 3.800 sekian, dan parameter yang dapat dilatih sama yaitu 3.800 sekian. Nah, kemudian di sini ada kode untuk mengcompile model menggunakan optimizer ADAM atau adaptive moment of estimation yang digunakan untuk mengupdate interaksi agar lebih cepat mencapai titik optimal dengan matriks akurasi. Kemudian di sini masuk ke bagian trainingnya, yaitu story model fit, memanggil train generator, kemudian langkah tiap training atau epoch yaitu 9, kemudian epochnya ada 64, jadi 64 kali. Kemudian ada validation data, memilih file generator, stepnya tiap validation ada 1, verbnya 1. Kemudian di sini memanggil class callback yang telah dibuat tadi agar apabila akurasi mencapai 95%, trainnya akan otomatis berhenti. Oke, kemudian ini hasil trainingnya yaitu akurasi dengan 0,9 atau 95%. Kemudian ini untuk gambarnya yaitu training akurasi dan lossnya, ini tidak overfit. Nah, kemudian untuk validation-nya ini validation loss-nya lebih tinggi daripada akurasinya seperti itu. Oke, masuk ke testingnya, yaitu di sini mengimport beberapa file dulu, kemudian ini upload file, jadi untuk agar nanti muncul tombol untuk kita upload file seperti itu. Kemudian ini untuk page-nya, jadi
fn, kita menggunakan variabel fn image load. Jadi ini untuk mengload atau mengload gambar. Kemudian ini untuk memunculkan gambar, ini mengubah image menjadi array, dan juga mengekspand array. Kemudian ini untuk memprediksi gambar dengan batch size 10 seperti yang sudah ada di atas tadi. Mana tadi? Ya tadi. Mana tadi? Ya. Ini dia. Lanjut ke hasil yaitu gambar ini sudah cukup akurat ya untuk prediksinya. Ini gambar kucing. This image is belongs to class cat. Jadi gambar ini sudah masuk ke class cat. Kemudian ini gambar kelinci ini sudah masuk ke class rabbit atau kelinci. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahpahaman atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.